Saya ingin berbagi firman saudara-saudara, yaitu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, kita berpikir apakah Tuhan itu masih berbicara kepada kita pada zaman sekarang ini? Kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu berbicara kepada para hambanya, bagaimana dia berbicara kepada Abraham, bagaimana dia berbicara kepada Musa, bagaimana dia berbicara kepada Samuel, dan lain-lain semua, saudara. Ya, sampai sekarang ini Tuhan itu terus berbicara kepada kita. Tetapi saudara, cara Tuhan berbicara itu berbeda kepada setiap individu daripada kita-kita ini. Ya, ada orang berbicara mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara bisa kita dengar di telinga, ya, di telinga kita, di telinga jasmani. Ya, saudara, bisa. Tetapi ada seorang hamba Tuhan mengatakan, saudara, ketika kita pada zaman setelah pencurahan Roh Kudus ini, maka Tuhan itu tidak lagi berbicara secara disable atau secara secara masuk di dalam otak kita. Tetapi Tuhan itu berbicara secara roh. Saudara, kalaupun Tuhan berbicara kepada kita melalui telinga jasmani kita, itu tandanya, saudara, bahwa manusia roh kita itu tidak hidup. Sehingga terpaksa Tuhan itu menyampaikannya lewat telinga jasmani kita. Tetapi saudara, ketika Tuhan itu berbicara, lalu roh kita hidup, saudara, maka kita akan mendengarnya. Tetapi secara bertahap, saudara, ya. Pada awal-awalnya, saudara, ya, kita sulit membedakan mana suara Tuhan, mana suara kita, dan mana juga suara-suara yang lain. Seperti saya ada di tempat ini, saudara, ya, ada suara gelombang laut, saudara, ya, yang sedemikian rupa, ada suara angin sepoi-sepoi, ada suara daun-daunan, saudara, yang bergoyang-goyang, saudara. Ya, itu yang masuk ke telinga saya, saudara. Tentu, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, suara-suara itu terus berbicara kepada kita. Sehingga banyak sekali, saudara, orang yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara, kadang-kadang, saudara, itu yang lain yang berbicara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita terus masuk di dalam ruang maha kudusnya Tuhan, masuk lebih banyak konsentrasinya di dalam ruang maha kudus, di dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, maka saudara, yang Tuhan sering kerjakan adalah membetulkan hati kita, meredam suara-suara yang lain tadi. Mungkin tidak hilang, saudara, ya, tetapi meredam. Setelah semua suara-suara yang liar itu teredam, maka kita mulai, saudara, ya, dapat mendengar suara Tuhan itu lebih clear, lebih jernih. Tapi bagaimana dia berbicara? Saudara, saya katakan tadi bahwa Tuhan berbicara kepada kita semua dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi saudara, yang saya alami adalah bagaimana Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Dan selalu dia berbicara lewat firman-Nya. Selalu firman-Nya itu keluar dari hati saya. Termasuk, saudara, ya, di dalam melewati hari-hari di dalam kehidupan ini, maka Tuhan itu berbicara, saudara, ya, dari hati saya melalui firman-Nya. Misalnya, saudara, seperti dulu sewaktu pertama COVID datang, saudara, ya, Tuhan itu langsung berbicara dalam hati saya melalui firman-Nya
bahwa dia punya rancangan yang indah buat gerejanya. Dia mengizinkan COVID datang. Dan dia berkata, teguhlah, kuatlah, lewatilah badai ini. Saudara, dia tidak berbicara tengkiklah, tetapi lewatilah. Saudara, begitulah dia terus berbicara, saudara, kepada kita melalui firman-Nya. Dan saudara, saya katakan tadi, ketika kita masuk di dalam penyembahan-penyembahan yang dalam itu menerus, saudara, maka apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu, saudara, itu tidak bisa lagi menonjol. Tetapi dialah yang berbicara melalui firman-Nya, termasuk kebenaran-kebenarannya. Saudara, sehingga kalau kita, saudara ya, sudah terbiasa, terlatih mendengar suara Tuhan di dalam hati kita, dan dia berbicara lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka langkah-langkah yang kita lalui pun, saudara, tidak akan tersesat. Saudara, banyak orang berkata sekarang, saudara ya, oh banyak pendeta-pendeta palsu, banyak pendeta-pendeta yang tersesat. Kenapa, saudara? Karena kadang-kadang kita, saudara, mengikuti, saudara ya. Kalau ada pendeta A seperti ini kita ikut, saudara, gitu ya. Ada lagi pendeta B begini kita ikut, saudara ya. Ya capek sekali, saudara. Jadilah menjadi dirimu, menjadi diri kita. Izinkanlah Tuhan itu terus berbicara, saudara ya, di dalam hatimu secara firman-Nya, dan firman-Nya itulah menjadi pelita, menjadi terang kepada kita untuk melalui hari lepas hari. Saudara, tetapi ketika firman itu, saudara ya, ketika Tuhan itu berbicara lalu kita acuhkan begitu, saudara ya, itu kadang dia tidak berbicara kedua kali. Tetapi paling tidak ketika ada firman itu keluar, saudara, kita lepaskan. Saya selalu bilang kepada jemaat atau para pekerja, ketika engkau mendapat firman, sampaikan itu. Apakah melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita, ataukah di mana saja, atau engkau harus punya YouTube sendiri, supaya engkau bisa berbicara tentang firman-firman yang keluar dari hatimu. Supaya ketika keluar yang satu, akan datang yang lain. Keluar yang lain, akan datang yang lain, dan dia terus mengalir seperti sungai. Saudara, dan itu ketika kita lakukan secara terus-menerus, setelah bertahun, saudara paham sekali mana yang suara Tuhan, mana yang tidak. Saudara, sehingga kehidupan ini sebetulnya, saudara, ya enjoy saja. Karena Tuhan itu ngomong kepada kita. Kita tak perlu ikut-ikutan, saudara. Jadilah menjadi dirimu. Supaya kita, saudara, betul-betul, saudara, dapat mendengar apa yang Tuhan perkatakan bagi kita, bagi panggilan kita, sewaktu kita masih di dunia ini. Mari, saudara, dengarlah suara Tuhan. Amin.